Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat ngasih yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ngaji singkat kita berkaitan sama fadail surahil Quran, keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, khususnya yang banyak dan sering kita baca surah-surah itu. Pada episode yang lalu kita telah mempelajari tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Maka pada kesempatan kali ini saya coba mengantarkan berkaitan sama keutamaan surah Qul a'udzu birabbin nas dan surah Qul a'udzu bil falaq. Kita biasanya kedua surah ini bergandengan dengan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baik, sahabat ngasih yang dirahmati Allah, langsung saja beberapa keutamaan fadilah dari surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan suratul Ikhlas. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa surah ini sangat disukai dan disunahkan untuk dibaca setelah sholat. Hadis berkaitan ini berasal dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidat fi duburi kulli salatin. Bahwasanya Rasulullah selalu memerintahkanku untuk selalu membaca An-Nas dan Al-Falaq, atau biasa juga disebut muawwidat, Al-Quran atau surah yang dimulai dengan ta'awuz, qul a'udzu, An-Nas dan Al-Falaq ini setelah selesai sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih. Kemudian yang berkaitan juga sama bahwasanya jika kita membaca ketiga surat ini, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, maka Nabi bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, membaca An-Nas, membaca Al-Falaq, hina tamsi wa hina tusbih, ketika sore hari dan juga ketika pagi hari, salah samarat, tiga kali, tapi min kulli syai', maka keutamaan surah ini dia akan mencukupi kita. Dengannya Allah akan mencukupi kita segala kebutuhan kita, baik rohani, insya Allah juga berkaitan juga sama duniawi. Tapi yang lebih penting adalah Allah akan memberikan, menanamkan pada kita rasa syukur, rasa qanaah, ketentraman dalam menghadapi kehidupan kita pada saat-saat seperti ini. Selanjutnya adalah berkaitan sama sunnah Nabi juga, bahwa Rasulullah SAW membiasakan, menyunahkan dirinya, dan ini juga sunnah buat kita, bahwa beliau selalu membaca ketiga surat ini ketika akan berbaring tidur. Jadi beliau membaca An-Nas, tapi urutannya dari membaca beliau Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, kemudian juga membaca An-Nas, kemudian beliau tiupkan ke telapak tangannya dan dibasuhkan dari mulai atas kepala sampai bagian-bagian yang memang tersentuh, mampu disentuh dengan kedua tangan ini. Masing-masing surat itu dibaca 3 kali. Hadis ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan ini ada di dalam Sahih Bukhari. Selanjutnya yang berkaitan juga adalah bahwa biidznillah, dengan kita sering membaca surat ini, atau ketika kita sakit kita membaca surat ini dan ditiupkan, dibasuhkan tangan yang setelah kita baca itu ke tempat yang sakit, biidznillah, insya Allah berbarokah muawwidah dan Al-Ikhlas, Allah akan sembuhkan, Allah akan angkat penyakit yang kita derita. Dan ini juga disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah ketika salah satu keluarga sakit atau beliau yang sakit, maka beliau membacakan Al-Ikhlas dan Al-Falaq serta An-Nas, lalu dibasuhkan ke anggota tubuhnya. Dan juga ada hadis pendukung yang berasal dari Anas bin Malik, bahwasanya anna nabiyya
kana idza ishtaka qara ala nafsi bi qul huwallahu ahad. Rasulullah ketika dia merasa sakit, merasa ada yang enggak enak badannya, maka beliau membaca qul huwallahu ahad. Nah, inilah fadilah, keutamaan yang insya Allah jika kita yakin, bukan karena motivasi yang lain, kita yakin kita ingin sembuh, inilah yang baginda Rasulullah SAW ajarkan buat kita, dan mudah-mudahan kita mengamalkan. Jamaah sahabatnya sik yang dirahmati Allah, berikutnya keutamaan daripada surah Mau'idah dan Al-Ikhlas ini adalah bahwa Rasulullah SAW meminta kita untuk membacanya setelah sholat Jumat. Ini berasal dari asar Asma binti Abu Bakar, bahwasanya beliau bersabda, man qara'a ba'dal Jum'ah, siapa yang membaca setelah sholat Jumat Al-Fatihah, kemudian Al-Mu'awwidzatain, membaca Al-Falaq dan An-Nas, kemudian membaca Al-Ikhlas sab'an masing-masing 7 kali, hafidha ila Jumatil ukhra, maka dirinya akan terjaga, Allah akan menjaga. Jaga apanya? Semuanya insya Allah biidznillah, karena barokah keutamaan dari surah-surahnya yang kita baca. Dan asar ini mendapat kesaksian dari Imam Waqi bahwasanya beliau mengamalkan, mempraktekkan, dan benar bahwa beliau merasa Allah jaga hari-harinya dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Masya Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan fadilah-fadilah surah-surah pendek yang memang sangat familiar dengan kita. Jadi janganlah cuma saat membaca sholat, tapi kita baca juga pada kesempatan-kesempatan. Alhamdulillah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.